Seorang wanita muda ditemukan tewas terbakar dan ternyata dia sedang hamil 6 bulan. Siapa yang tega melakukan ini? Assalamualaikum. Halo Bor, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata. Kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan. Sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian. Justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, Tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Kali ini saya mau membahas sebuah kasus tragis yang sangat bikin geger warga Pekanbaru beberapa tahun lalu, tepatnya pada bulan Agustus 2017. Kasusnya sangat menyedihkan karena korbannya bukan cuma satu, tapi dua. Seorang perempuan muda bernama Emma Desrita dan bayi yang masih ada dalam kandungannya. Kejam, sangat kejam si pelaku. Kalau kita bicara dari sisi gelap, pembunuhan di negara ini seakan tak pernah berhenti, seperti lingkaran setan yang terus berulang. Setiap minggu selalu ada kabar tubuh ditemukan di semak-semak, di rumah kontrakan, di sungai, atau terkubur diam-diam di tanah yang basah. Seolah darah yang tumpah sudah jadi hal biasa. Seolah nyawa manusia tidak lagi punya harga. Yang lebih menakutkan bukan hanya jumlahnya, tapi cara mereka mati. Dicekik, dimutilasi, dibakar, dibuang. Kekejaman itu nyata, bukan sekedar kisah fiksi. Dan yang lebih gelap lagi, pelakunya seringkali orang terdekat korban, bukan orang asing. Kita hidup di dunia di mana cinta bisa jadi pisau, janji bisa berubah jadi jerat, dan kepercayaan bisa berubah jadi liang kubur. Negara ini seperti sedang menelan cerita-cerita berdarah tanpa pernah kenyang. Dan yang jadi pertanyaan dan menghantui kita semua, sampai kapan darah ini akan berhenti menetes? Atau memang kita sudah terbiasa hidup dengan bau kematian? Baiklah, tentang kasus ini, kasus kematian Emma Desrita. Bagaimana kronologinya, apa motif pelaku, dan kenapa kasus ini dianggap sangat sadis? Mari kita dengarkan kisahnya. Emma Desrita, seorang perempuan muda, baru berumur 21 tahun. Dia tinggal di Jalan Kampung Bukit, Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Hidupnya tidak mudah karena Emma tumbuh tanpa orang tua kandung. Karena satu meninggal waktu dia lahir dan satunya karena kecelakaan. Dia dibesarkan orang tua angkatnya. Di balik kehidupan yang berat, Emma ternyata punya hubungan asmara dengan seorang pria bernama Supriyadi, atau sering dipanggil Adi. Dari hubungan itu, Emma hamil sekitar 6 bulan. Dan inilah awal masalah besar yang akhirnya berujung tragis. Rabu, 16 Agustus 2017, masyarakat Pekanbaru digegerkan dengan penemuan mayat perempuan di hutan kecil daerah Rumbai. Tubuhnya terbakar
dari wajah sampai pinggang. Warga awalnya bingung siapa korban ini, soalnya wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun akhirnya identitas korban pun baru diketahui setelah teman Emma mengenali barang-barang pribadi yang masih tersisa, seperti sepatu dan cincin. Polisi kemudian bergerak cepat, dan tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Pada Kamis 17 Agustus 2017, sekitar pukul 1.30 dini hari. Dan yang bikin makin tragis, pelakunya adalah pacar korban sendiri. Dari hasil interogasi pihak kepolisian, menurut pengakuan pelaku si Adi ini, motifnya ternyata karena korban Emma menuntut pertanggungjawaban atas kehamilannya. Dia ingin pelaku menikahinya, tanggung jawab sebagai laki-laki. Tapi pelaku merasa terpojok, dia takut, dia tidak siap, dan akhirnya dia mengambil jalan yang paling kejam. Jadi kronologinya, pada hari Selasa sore, 15 Agustus, pelaku mengajak korban untuk keluar jalan-jalan memakai motor. Tidak terasa, waktu berlalu, hingga pukul 10 malam. Pelaku lalu mengajak korban ke tempat sepi yang menjadi lokasi tempat korban akhirnya meregang nyawa. Di lokasi itu, mereka sempat bermesraan, tapi tidak lama kemudian, korban sempat mempertanyakan tentang kehamilannya. Saat itu pelaku mengatakan akan bertanggung jawab. Tapi karena suasana hati pelaku telah berubah karena pertanyaan korban, akhirnya dia mengajak korban untuk pulang. Namun, korban tidak mau pulang, tapi pelaku terus-menerus membujuk korban untuk pulang. Tapi korban tidak mau pulang dan masih ingin terus bersama pelaku. Karena merasa emosi dan kalut, pelaku lalu menarik jilbab korban ke belakang leher dan menariknya. Korban sempat berontak, lalu pelaku merebahkan korban di tanah dan lanjut mencekik leher korban hingga lemas. Untuk memastikan apakah korban sudah tidak bernyawa, pelaku kemudian memegang lengan korban untuk merasakan denyut nadinya. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku kemudian mengambil kain yang dipakai korban dan selembar fiber untuk menutupi tubuh korban. Tanpa pikir panjang, pelaku lalu membakar tubuh korban sebagian, terutama di bagian wajah dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya. Dari hasil otopsi, diketahui pada rahim korban ditemukan janin berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 22 hingga 23 minggu atau hampir 6 bulan. Sungguh, laki-laki yang tak punya hati, tak kenal kasih, tanpa nurani, tak berperi kemanusiaan, tanpa empati, kejam, hanya meninggalkan jejak darah dan air mata. Kasus ini jalan ke persidangan dan akhirnya pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup buat pelaku dengan jeratan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sebenarnya jaksa waktu itu menuntut hukuman mati, tapi hakim memutuskan vonis seumur hidup. Jaksa waktu itu sempat melakukan banding karena menurut mereka hukuman mati lebih pantas, mengingat korbannya 2 nyawa sekaligus. Tapi yang jelas, pelaku Adi dipastikan akan menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. Yang bikin kasus ini semakin bikin merinding adalah fakta kalau saat dibunuh, Emma sedang hamil 6 bulan. Jadi korban dalam kasus ini bukan cuma Emma, tapi juga bayinya. Saya tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang laki-laki tega menghilangkan nyawa perempuan yang dia cintai, apalagi yang lagi hamil anaknya sendiri. Benar-benar kejam. Tapi seandainya saja pelaku punya keberanian untuk bertanggung jawab, kasus ini tidak akan terjadi. Emma masih bisa hidup, bayinya juga punya kesempatan untuk lahir ke dunia.
Kalau kita lihat kasus Emma Desrita, yang paling menyedihkan adalah betapa gampangnya sebuah hubungan berubah jadi tragedi ketika tidak ada tanggung jawab. Emma mungkin berharap hidupnya akan berubah lebih baik dengan kehadiran bayi itu. Dia percaya pasangannya bisa berdiri di sampingnya, menemani dia. Tapi yang dia dapat malah pengkhianatan dan kematian. Dari sini kita belajar kalau cinta itu bukan cuma soal rasa suka, tapi juga soal keberanian menghadapi konsekuensi. Karena tanpa tanggung jawab, cinta bisa berubah jadi racun yang mematikan, dan nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan apapun. Pelaku, Adi, mungkin awalnya berpikir membunuh Emma akan bikin dia bebas dari masalah. Tapi nyatanya, justru dia habiskan hidup di penjara. Jadi, bukan cuma Emma yang kehilangan masa depannya. Kasus ini juga menunjukkan satu keputusan yang diambil dalam emosi bisa menghancurkan banyak hal. Nyawa hilang, masa depan pupus, dan keluarga hancur. Jangan pernah jadikan kekerasan sebagai jalan keluar, karena begitu nyawa melayang, penyesalan sudah tidak ada gunanya. Yang tersisa cuma luka, tangisan, dan hidup yang terbuang sia-sia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa jangan pernah bermain-main dengan kepercayaan orang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.